Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Fadhika Sari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Gini, kayaknya saya akan spam video-video tugas saya di akun YouTube saya dalam beberapa kecepatan hari ini karena ini sudah deadline mepet banget. Sebenarnya waktu pengerjaannya itu 1 minggu sekali pengumpulan, namun kesalahan saya tidak pernah mengerjakan setiap minggunya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semuanya, terutama kepada Pak Muklis, dosen saya, dosen matkul ini. Langsung aja, kali ini saya akan membahas tentang bahasa fonologi pada anak. Pemerolehan bahasa linguistic question termasuk ke dalam ranah atau domain psikolinguistik, yaitu ilmu bahasa yang objeknya adalah pengetahuan bahasa, pemakaian bahasa, perubahan bahasa, dan hal lainnya yang ada hubungannya dengan aspek-aspek tersebut. Pengetahuan bahasa bersangkut paut dengan masalah kognitif karena unsur bahasa yang diketahui dan dipahami sebenarnya berproses dalam otak. Pemakaian bahasa berkaitan dengan praktik pengetahuan bahasa, yaitu apa yang kita ketahui kita kemukakan dalam bentuk pemakaian bahasa sebagai bidang yang termasuk ke dalam ranah psikolinguistik. Pemerolehan bahasa akhir-akhir ini berkembang secara cepat. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan pandangan tentang pengajaran dan pembelajaran bahasa, serta makin gencarnya konsep universal dalam pemerolehan bahasa. Pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak hanya bertumpu pada pandangan bahwa bahasa itu adalah seperangkat kebiasaan, sehingga penguasaannya harus melalui pembentukan kebiasaan-kebiasaan tersebut, tetapi juga pada pandangan yang mengatakan bahwa bahasa itu diperoleh melalui pembentukan hipotesis berdasarkan masukan yang diterima. Pemerolehan bahasa dapat berupa memperoleh bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Ada juga bahasa ketiga. Pemerolehan bahasa pertama terjadi apabila anak-anak yang sejak semula tanpa bahasa kemudian memperoleh bahasa. Peroleh bahasa kedua terjadi apabila anak-anak atau orang dewasa yang telah menguasai bahasa pertama atau bahasa ibunya tadi kemudian belajar bahasa kedua secara formal dan tidak terencana. Pemerolehan bahasa pertama memiliki ciri kesinambungan dalam wujud suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang rumit. Lanjut, kemampuan anak-anak untuk menerima bahasa sejalan dengan perkembangan biologis tumbuhnya, khususnya yang berkaitan dengan bagian-bagian pengucapan. Itulah sebabnya perkembangan bahasa anak-anak yang satu dengan yang lainnya juga berbeda walaupun usianya sama. Hal yang menarik dalam perkembangan peroleh bahasa pada anak-anak adalah kecepatan pemerolehan tidak sama, tetapi tahapnya berlaku secara umum. Kajian tentang pemerolehan bahasa mencakupi antara lain memperoleh fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Kali ini yang bakal saya bahas. Sebagai salah satu kajian pemeroleh bahasa, pemerolehan fonologi merupakan ranah penelitian yang penting karena dapat menentukan atau mempengaruhi teori-teori linguistik. Kajian-kajian fonologi yang membahas kerumitan, keteraturan, dan keterbatasan sistem bunyi umumnya pada menjadi penyongkok dan penentu teori-teori linguistik yang dihasilkan oleh pakarnya. Hal ini menjadikan ranah fonologi ini menarik untuk dikaji dalam pemerolehan bahasa anak-anak adalah karena pemunculnya bunyi ini bersifat genetik. Dengan kata lain, munculnya suatu bunyi tidak dapat
diukur dengan tahun atau bulan kalender karena perkembangan biologi manusia tidak sama. Dengan demikian, pemerolehan bahasa setiap anak pasti memiliki variasi berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan tadi. Tampaknya penelitian tentang pemerolehan bahasa perlu dilakukan lebih banyak dan lebih mendalam lagi. Penelitian bahasa anak cukup banyak dilakukan peneliti lainnya, seperti penelitian pemeroleh bahasa anak yang dilakukan oleh Arfian Hikmat Ramdad dari Pasca Sarjana Linguistik Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitiannya terkait dengan pemerolehan aspek fonologis anak umur 3 tahun yang berinisial RA, hasil bunyinya frikatif atau kita gunakan dengan tanda huruf S, dan bunyi afrikat kita gunakan sebagai tanda huruf C. Bunyi afrikat berat kita gunakan dengan tanda J. Bunyi nasal alveopalatat kita tandai dengan huruf N. Bunyi getar kita tandai dengan huruf R. Belum dapat diucapkan sempurna. Bayi diftong kita tandai dengan huruf AO, dan AI belum muncul. Selain itu, penelitian Kurniawan dari Universitas Mataram terhadap seorang anak berumur 2 tahun yang berinisial M diakses dari HTTP. Pokoknya ada linknya, nanti saya kasih di deskripsinya. Hasil penelitiannya menyatakan banyak bunyi bahasa yang dilesapkan dan diubah. Selanjutnya, penelitian Hakim Usman yang meneliti putrinya berinisial ZR berumur 4 tahun, tetapi yang dikaji adalah aspek sintaksis anak. Hasilnya bahwa dalam umur bertutur ZR sudah mengenal dialog, perkembangan fonologinya sudah berakhir, dan kalimat yang ditujukan ZR banyak berbentuk deklaratif. Mungkin masih banyak lagi pengetahuan dari internet atau yang bisa kita akses lainnya dari situs manapun. Namun kali ini penjelasan saya cukup sampai sini dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah pengucapan atau salah pembacaan saya dalam menjelaskan materi ini, atau masih banyak kekurangan yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.